Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Artis Tioningsi dari SMK Negeri 4 Pati. Di sini saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Dengan adanya budaya positif di sekolah, dapat membantu mencapai visi sekolah impian. Peran saya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Menerapkan segitiga restitusi dan untuk sekolah, saya melakukan diseminasi terkait budaya positif. Refleksi. 1. Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dapat menciptakan budaya positif. Yang menarik menurut saya adalah, saya mulai dapat membedakan antara hukuman dan konsekuensi dari contoh-contoh yang diberikan. Dan jika terjadi suatu permasalahan dengan murid, kita sebagai guru baiknya menerapkan segitiga restitusi. 2. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah perubahan dalam hal disiplin positif, kontrol posisi guru, dan cara menyelesaikan masalah. Sebelumnya, dalam mendisiplinkan murid, saya menggunakan hukuman. Kemudian sekarang saya berubah menggunakan konsekuensi atau restitusi. Kemudian, kontrol posisi guru, tadinya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, sekarang belajar untuk sebagai manajer. Berikutnya, tentang cara menyelesaikan masalah, dari pemberi penghargaan atau hukuman menjadi melaksanakan restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif. Ketika saya menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid lebih memiliki rasa tanggung jawab atas kesepakatan dari keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama, disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan, dan murid merasa lebih didengar, dipahami, karena murid diajak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 4. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah, saya merasa bahagia dan merasa termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menerapkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih dekat dengan murid-murid saya daripada sebelumnya. 5. Setelah menerapkan budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah
bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. 6. Dulu, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya, mereka tidak mengulanginya kembali. Tapi, ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan ke depannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang, saya merasa lebih senang karena bisa membimbing murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi penyelesaian masalah dan respon murid. Tanpa disadari, sebetulnya saya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi, yaitu tidak langsung menghakimi anak atas apa yang telah dilakukannya, tapi mengajak berbicara baik-baik murid tersebut dan menanyakan alasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena semua orang pasti memiliki alasan atas perbuatan yang dilakukan. Dan menanyakan ke depannya, murid pasti menginginkan menjadi seorang pemimpin yang sukses. 8. Yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menumbuhkan komitmen bersama untuk melestarikan budaya positif. Karena supaya disiplin positif bisa menjadi budaya positif, pastinya membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak untuk saling mengingatkan dan membantu mencari solusi bersama atas permasalahan-permasalahan terkait disiplin positif. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.